1 yang beranggotakan saya, Ufa Fauzia Rahmayani. Saya Fauzia Sifnatianti. Saya Indah Laila Muslimah. Saya Asep Salusturi Fauzi. Kami dari semester 7B, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Darussalam Ciamis. Di sini kami akan memaparkan mengenai model bisnis kanvas yang akan dijalankan oleh kami. Sebelum masuk ke program bisnis yang akan dijalankan, kami akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas atau BMC adalah kerangka kerja yang dikenal banyak untuk mendefinisikan modal bisnis. BMC ini disusun dengan tujuan untuk menjelaskan, menilai, menvisualisasikan, serta mengubah model bisnis sehingga kinerja yang dihasilkan oleh pebisnis lebih maksimal. Berikut adalah gambar BMC yang telah kami buat. Di sini kami memilih menjalankan ide bisnis kuliner dalam bidang makanan yang kami beri nama Mie Ayam in the Box Agapornis. Dan berikut adalah gambaran contoh produk yang akan kami buat. Mie ayam in the box ini merupakan makanan yang terdiri dari mie, ayam, dan sayuran. Mie ayam ini disajikan dengan packaging dalam box. Mie ayam ini cocok dinikmati oleh siapapun dan fleksibel bisa dimakan dimanapun karena sudah menggunakan box. Lalu, apa saja 9 elemen BMC itu? Yang pertama, ada customer segment. Yang kedua, ada value proposition. Yang ketiga, ada channel. Yang keempat, ada customer relationships. Yang kelima, ada revenue stream. Yang keenam, ada key research. Yang ketujuh, ada key activities. Yang kedelapan, ada key partners. Dan yang kesembilan, ada cost structure. Untuk lebih jelasnya, akan dijelaskan satu persatu dengan BMC yang telah kami buat. Langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu mengenai customer segment atau segmen pelanggan. Nah, di mana segmen pelanggan ini memaparkan berbagai informasi terkait dengan segmen pasar mana yang akan kita tuju. Segmen ini bisa dibagi dengan berbagai kondisi, yakni kondisi geografi, kondisi demografi, dan kondisi psikologis. Untuk segmen pelanggan, kami sendiri membawa 3 segmen. Yang pertama yaitu segmen pelajar, dari mulai kalangan SD sampai dengan SMA. Yang kedua yaitu segmen mahasiswa, dan yang ketiga yaitu segmen pegawai dan masyarakat. Selanjutnya yaitu untuk yang kedua yaitu value proportion atau proporsi nilai, di mana kita ini bisa membedakan apa keunggulan produk yang kita tawarkan dan apa yang membedakan produk kita dengan produk lain. Di sini untuk keunggulannya kita ada berbagai macam. Yang pertama yaitu di sini untuk segi penggunaan bahan-bahan kami memakai bahan yang berkualitas, dan juga untuk sayuran memakai sayuran yang segar, dan ayam juga ayam segar dan yang langsung dipotong di tempat. Dan selanjutnya kami juga tidak menggunakan MSG, di mana dengan tidak menggunakan MSG ini tentu produk yang kita jual itu aman untuk balita. Yang selanjutnya, untuk penjualan produk kami tidak menggunakan bahan pengawet dan bahan pewarna. Kami itu alami semuanya. Untuk bahan-bahan juga kami memakai rempah-rempah. Yang selanjutnya, produk yang kami tawarkan itu harganya lebih terjangkau, sehingga harga yang kita tawarkan kepada konsumen tidak terlalu mahal dan terjangkau untuk dibeli. Dan yang terakhir, karena kita menggunakan box dalam pengemasan, sehingga untuk segi pengemasan, packaging, dan misalkan kita mau memakan produk yang kita jual yaitu mengenai mie ayam, nah maka untuk memakannya itu fleksibel gitu, mau di mana saja dan kapan saja gitu, sehingga tidak merepotkan konsumen untuk selalu makan di tempat.
Selanjutnya yakni ke poin ketiga ya. Poin ketiga ini yakni channel atau saluran. Nah, di channel atau saluran ini menunjukkan bagaimana dan di mana bagaimana bisnis ini mengkomunikasikan value-nya kepada pelanggan. Nah, jadi biasanya channel ini tuh bisa menggunakan secara online maupun secara offline. Nah, di bisnis model kanvas kami ya ini ada dua, ada melalui aplikasi pemesanan makanan online yakni GrabFood sama GoFood. Nah, jadi mie ayam in the box ini menyediakan pemesanan secara online, yaitu lewat pemesanan online di GrabFood sama GoFood. Kenapa melakukan pemesanan makanan online? Karena memang sekarang ini kebanyakan orang-orang itu lebih memilih untuk memesan makanan secara online, karena memang sudah jadi kebutuhan, jadi kebiasaan aja kayak gitu. Dan memang pemesanan secara online ini lebih praktis dan lebih mudah aja. Yang selanjutnya yakni melalui media sosial, yakni melalui Instagram, Facebook, dan TikTok kayak gitu. Karena memang saat ini ya, sekarang ini setiap orang pasti memiliki Instagram, pasti memiliki Facebook. Kebanyakan orang-orang pasti memiliki Facebook, dan semua orang itu pasti kebanyakan juga memakai TikTok. Sehingga melalui Instagram, Facebook, dan TikTok ini menjadi peluang besar bisnis kita gitu untuk terus maju kayak gitu. Yang keempat, poin keempat yakni customer relationship atau kemitraan pelanggan. Nah, kemitraan pelanggan ini menyajikan gambaran bagaimana suatu bisnis itu menjalin hubungan dengan para pelanggan kayak gitu, agar tetap loyal mereka ke bisnis kita kayak gitu. Nah, di sini di customer relationship ini kami menyediakan ada 3, yakni ada menyediakan voucher diskon, ada promo gratis ongkir, sama user generates content. Nah, voucher diskon ini, yang pertama voucher diskon ini kami akan menyediakan voucher diskon selama sebulan sekali ya untuk para pelanggan. Adapun untuk pelanggan setia, kami juga akan memberikan diskon khusus untuk mereka kayak gitu. Selanjutnya ada promo gratis ongkir. Nah, kan karena memang kebanyakan orang-orang itu melakukan pemesanan secara online, jadi kami akan memberikan promo gratis ongkir agar para pelanggan tetap membeli produk kami, agar mereka tetap setia kepada mie ayam in the box kami. Selanjutnya ada user generate content. Nah, user generate content ini yakni melalui konten atau review-review para pelanggan terhadap makanan kita gitu. Review makanan kita kayak gitu. Dan biasanya ada di platform media sosial Instagram, baik itu Facebook juga TikTok kayak gitu. Nah, setelah mereka nge-review dan ngupload review makanannya itu, sehingga kami itu akan mengupload kembali review mereka dan meletakkannya di media sosial bisnis kami kayak gitu. Selanjutnya poin kelima yaitu revenue stream atau aliran pendapatan. Nah, jadi revenue stream ini untuk menyajikan berbagai sumber pendapatan yang akan didapatkan dari kegiatan bisnis yang dijalankan. Adapun aliran pendapatan dari mie ayam box ini, yang pertama modal pribadi, terus hasil penjualan mie ayam, dan penjualan dari side dish atau makanan pendamping, contohnya seperti kerupuk dan minuman. Adapun key resource untuk menjalankan bisnis mie ayam ini, yang pertama adalah SDM, yang kedua alat-alat masak, contohnya seperti kompor gas, panci, dan lain-lain. Nah, ada pula poin yang ketiga, supplier bahan baku terpercaya seperti dari petani sausin, terus farm ayam potong, dan lain-lain. Nah, yang keempat, lokasi strategis.
dan mudah dijangkau. Selanjutnya, yang ketujuh ada key activities atau kegiatan utama. Key activities ini memaparkan mengenai apa yang dilakukan perusahaan sehari-hari untuk menjalankan bisnisnya. Adapun key activities yang dilakukan kami untuk menjalankan usaha mie ayam ini, yang pertama, kami membeli bahan baku berupa daging ayam, mie, sayuran, dan bumbu rempah-rempahan. Kemudian yang kedua, kami memberikan pelayanan yang prima, yang ramah, cepat, dan memuaskan kepada para pelanggan. Kemudian yang ketiga, kami tetap mempertahankan cita rasa agar para pelanggan kembali membeli produk kami. Kemudian yang kedelapan ada key partner atau mitra usaha, di mana key partner ini memberikan penjelasan kepada pihak-pihak yang memiliki peran sebagai partner untuk mewujudkan bisnis atau usaha dan menyampaikan value untuk para pelanggan. Adapun key partner untuk menjalankan usaha mie ayam ini yang pertama yaitu supplier bahan baku pembuatan mie yang premium, kemudian pedagang sayuran yang segar, ketiga yaitu pedagang bumbu rempah-rempah, yang keempat pedagang ayam potong, dan yang terakhir percetakan kemasan makanan. Selanjutnya yang kesembilan ada cost structure. Cost structure ini atau struktur biaya guna untuk memberikan informasi terkait pengeluaran yang akan muncul saat menjalankan bisnis atau usaha. Adapun cost structure untuk menjalankan usaha mie ayam ini, yang pertama yaitu bahan baku berupa daging ayam, mie, dan sayuran. Kemudian yang kedua yaitu gaji pegawai. Ketiga, pengadaan alat untuk memasak. Keempat, biaya kemasan dan packaging. Kelima, mempersiapkan lokasi kedai dan gerobaknya. Kemudian yang terakhir, persiapan anggaran untuk promosi dan pemasaran. Mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.